Apalagi yang mau kita cari dalam hidup ini? Ujung hidup husnul khotimah. Ya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Innama itu Bapak Ibu kalau kita belajar bahasa Arab, adatul hasr, pembatasan, kata yang digunakan untuk membatasi. Jadi kalau mau lihat orang hidupnya selamat atau enggak, hidupnya beruntung apa rugi, lihat di ujung hidupnya. Kalau di ujung hidupnya dia bisa mempertahankan ketaatan seperti hari ini, dia selamat. Sebenarnya nggak perlu banyak ditausiahin, karena orang-orang yang hadir di sini insya Allah akhir hidupnya husnul khotimah. Kalau udah akhir hidup husnul khotimah udah selesai. Itulah nikmat hidup paling mahal. Tadi Ustadz Masya Allah ngingetin kita ya. Nikmat hidup paling mahal ya udah husnul khotimah. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban tausiah gitu. Maka saya pamit pulang. Ya, apalagi yang mau kita cari dalam hidup ini? Ujung hidup husnul khotimah. Ya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Innama itu Bapak Ibu kalau kita belajar bahasa Arab, adatul hasr, pembatasan, kata yang digunakan untuk membatasi. Jadi kalau mau lihat orang hidupnya selamat atau enggak, hidupnya beruntung apa rugi, lihat di ujung hidupnya. Kalau di ujung hidupnya dia bisa mempertahankan ketaatan seperti hari ini, dia selamat. Ya, ada ustadz di Malaysia, ya saya nonton videonya berulang-ulang, saya nonton nggak bosan. Wafatnya beliau dalam keadaan lagi ceramah, lagi baca Quran. Masya Allah. Ya wa barazu lillahil wahidil qahar, lagi baca Quran Bu, Pak, Allah wafatkan. Inilah orang yang paling mendapatkan nikmat yang paling mahal, bisa mempertahankan ketaatan. Kenapa? Karena nanti di ujung hidup kita semua akan mengalami proses yang sama. Apa itu prosesnya? Sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Diambil dari dua kata. Sakarat al-maut. Sakarat itu kita kupas lagi kata sakarat itu artinya apa sih? Diambil dari kata sakaro yaskiru. Sakron, mabuk. Jadi ketika kita mau hendak meninggal, kita akan dalam proses dimabukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mau nanya, orang kalau mabuk ngomongnya teratur apa ngelantur? Nah, orang kalau ngabok diajak ngomong nyambung apa enggak? Nah, ini kenapa bisa jawab apa pernah mabuk? Mabuk darat maksudnya kendaraan gitu ya. Ya. Kayak gitulah keadaan kalau Bapak lihat orang jadi jalan sepoyongan, teler, mabuk. Ya, jangan merasa hanya dia yang mengalami proses itu. Dia proses itu karena dia minum minuman khamar keras. Tapi kita ketika hendak detik-detik kematian kita semua, gak ada satupun yang luput dari sakaratul maut. Hatta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla sebelum dicabut ruh, itu mengalami proses sakaratul maut. Nabi SAW bahkan menyatakan sakaratul maut itu sakit. Ala inna lil mauti la sakarat. Ala inna lil mauti la sakarat. Kematian itu punya sakaratnya. Nah, sakarat secara bahasa itu artinya mabuk. Teler. Kalau orang Bandung bilang apa? Mabuk teler. Sama ya. Hah? Nah, jadi ya, mau kita ceramahin, ya orang mabuk diceramahin, ya. Makanya dalam waktu ketika Islam ya, runtuh di Baghdad, Pak, ya, oleh tentara Genghis Khan. Itu tentara Genghis Khan kenapa bisa menang ya, melawan kaum muslimin, ya, bahkan 1 juta muslimin wafat syahid ya, dibantai di Baghdad. Itu ternyata mereka tukang minum khamr, tentara Genghis Khan ini, ya, tukang minum khamr, mabok, sehingga ketika dia bunuhnya bengis. Nah, ketika dia lewat, tentara ya Genghis Khan ini lewat, Syekh Islam Ibnu Taimiyah bilang jangan diapa-apain. Orang mabok tuh kalau udah melakukan sesuatu nanti di luar kontrol, udah biarin dia dalam keadaan mabok. Ya, ternyata itulah proses Allah hendak akan matikan kita semua dalam kondisi mabuk teler. Terus apa maksud disampaikan ini? Supaya kita membiasakan diri dalam kebaikan.
membiasakan diri dalam ketaatan kepada Allah, karena kita semua akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Dan yang namanya ketaatan itu nggak bisa dihafalin. Ya, husnul khotimah ini Pak nggak bisa dihafalin, nggak bisa ada rumusnya. Ya 1 tambah 1 2, nggak pakai rumus, dia pakainya kebiasaan. Oh udah deh, nanti kalau ada malaikat maut, saya mau nyontek deh, tolong tulisin la ilaha illallah di kantong saya, kertas. Nanti malaikat mautnya tinggal nyontek aja nih, la ilaha illallah, masuk surga. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, wan nasu mata ala ma'asya'ali, manusia itu mati berdasarkan kebiasaan hidup dia. Orang yang biasanya Quran, tiap hari Quran, nggak pernah lepas, istiqomah, insya Allah matinya Quran. Amin. Kayak gini nih, yang sholat subuhnya istiqomah nih. Waduh, bahagia banget ya. Mudah-mudahan jangan sampai putus, jangan sampai ya setan membuat kita futur, luntur nih semangat ibadah kita nih. Karena apa, kita semua akan mati berdasarkan kebiasaan hidup kita. Ya, saya punya jamaah umroh meninggal dunia habis sholat tahajud di Masjidil Haram. Ya, jadi habis sholat tahajud dia senderan di kamar, ya, di kamar seorang ibu wafat. Ketika itu saya takziah ke rumahnya di Tangerang, Pak. Saya tanya sama suami, ini kok bisa saya atau bahkan kiai Habib belum tentu, ajengan meninggalnya lagi tahajud tuh belum tentu. Kok bisa seorang ibu biasa-biasa aja, dia bukan penceramah, tapi wafat dalam keadaan sholat tahajud. Dikatakan oleh suaminya kepada saya, Pak, istri saya nggak pernah lepas sehari pun sholat tahajud. Akhirnya Allah matikan dalam kebiasaan dia. Masya Allah, tahajud ya tahajud wafatnya. Rajin zikir, zikrullah, nggak pernah lepas, nggak mau ngomongin orang, nggak mau ngurusin orang, nanti matinya lagi zikir. Amin ya rabbal alamin. Ibu udah tegang semua, kenapa nih? Belum dikasih air Bu ya? Insya Allah habis ceramah ada nasi kebuli, insya Allah. Benar kan ketua DKM? Tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kebetulan restorannya masih tetap ya. Jadi buat kajian bulan depan. Ya, saya senang banget Pak berada di Bandung ini dalam rangka safari dakwah. Saya diundang oleh sebuah komunitas dakwah di Bandung. Namun saya kepengen sholat subuh berjamaah, jadi dia dikasih jatahnya bisa subuh berjamaah di masjid. Husnul khotimah, saya bahagia banget bisa ketemu Bapak semua. Semoga sebagaimana Allah kumpulin kita di Bandung, Allah juga berkenan mengumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya kesini nih jalan menuju Masjid Husnul Khotimah, saya ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak bisa buka, nanti ada di Quran surat Al-Ahqaf, ada di surat An-Naml. Quran surat Al-Ahqaf, surat An-Naml. Nanti tolong dibaca lagi betapa doa indah yang pernah dilantunkan oleh Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman, Pak, nabi yang paling kaya. Jadi kalau dibilang manusia yang paling kaya di dunia ini itu Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman gak ada lebih kaya lagi. Karena di antara doa Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman diminta mulk la yanbaghi li ahadin. Ya, kerajaan yang nggak boleh ada yang punya kecuali saya. Itu doa Nabi Sulaiman kepada Allah Azza wa Jalla, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang paling kaya. Ya, nabi yang paling berkuasa di dunia ini. Bayangkan jin jadi tentara beliau. Ya, jin jadi tentara beliau, dan nggak ada setelah Nabi Sulaiman yang lebih hebat dari beliau dalam hal kerajaan dan kekayaan. Apa di antara doa beliau? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, anugerahkan saya agar bisa mensyukuri nikmat. Jadi Pak, bersyukur ini susah. Karena kebanyakan manusia itu kufur nikmat. Siapa yang bilang? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Sekarang kita cek lagi diri kita.
Sudahkah kita jadi hamba Allah yang bersyukur? Ya, nikmat ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, bisa berjalan, jantung kita berdetak. Siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allah selalu ingetin kita. Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Tidak ada satupun nikmat, fasilitas yang Allah berikan kepada kita kecuali hanya dari Dia, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapapun. Bukan dari apapun. Dialah satu-satunya zat yang sayang sama kita, yang cinta sama kita, masih mencurahkan nikmatnya tidak berhenti, tidak terputus. Masya Allah, ya Pak. Kita lihat di rumah kita, alhamdulillah kita punya anak. Ini nikmat dari Allah yang Maha. Saya kemarin ketemu anggota DPR dari PKB. Wah, PKB lagi disorot karena jadi wakil presidennya siapa Pak? Oh, nggak tahu nih, di Bandung menang Prabowo, Anies apa Ganjar Pak? Nggak tahu deh ya. Mudah-mudahan yang menang siapa nih? Oh, itu pada bengong semua nih. Wah, ini Ustadznya ngomong politik. Enggak, kita nggak ke situ. Siapa beliau? Yang tetangga saya di Jakarta. 20 tahun, 30 tahun menikah. Waduh, kalau anggota DPR kan duitnya banyak. Ya, ratusan juta setiap bulan dia dapat fasilitas dari negara. Ya Allah, dikasih rumah di Kalibata. Satu saat dia datang ke saya, dia nangis. Dia bilang, Ustadz Kasif, gak ada artinya harta saya. Gak ada artinya. Kenapa? Saya gak punya keturunan. Saya udah berobat kemana-mana. Ya, saya udah pergi keluar uang begitu miliaran banyak, tapi saya belum kunjung dikasih keturunan. Subhanallah. Makanya ketika ngelihat, ya Allah, alhamdulillah Allah kasih kita anak, baru nempel udah jadi orang Bandung. Ya kan, gak usah macam-macam, gak usah pergi kemana-mana berobat. Alhamdulillah. Ya, ada lagi seartis, ya, namanya Inul Daratista. Ya, saya baca di sebuah artikel, dia mengeluarkan uang 6 miliar untuk program bayi tabung. Padahal harga tabung berapa? Tabung LPG. Untuk dapat 1 anak. Saya alhamdulillah izin Allah Pak, dikasih 4 anak. 4 kali 6 miliar berapa? Bapak ketua DKI anaknya berapa? Wah, 3 kali 6 miliar berarti ya. Baru 3. Baru 1 bibit. Emang ada berapa bibit beliau? Subhanallah. Jadi kita selalu menganggap rizki Allah itu duit. Padahal ada rizki yang lebih mahal dari duit, apa anak. Makanya di antara doa Nabi Sulaiman alaihissalam, subhanallah, kalau Bapak perhatikan, ini 2 surat An-Naml dan surat Al-Ahqaf, ini sama-sama Nabi Sulaiman yang berdoa. Jadi lafaz dalam Quran Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak, itu Nabi Sulaiman. Ya Allah, anugerahkan saya rasa syukur kepada nikmat. Tapi ternyata depannya sama, belakangnya beda. Ya. Kalau yang pertama, beliau mengatakan, kita katakan baca full supaya kita memahami apa yang diabadikan Allah lewat doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ya Allah, anugerahkan saya rasa syukur kepada nikmat dan kepada kedua orang tua saya. Nikmat Engkau juga kasih ke kedua orang tua saya. Orang tua saya sehat, orang tua saya sempat menyekolahkan saya, membesarkan saya. Wa an a'mala sholihan, ya Allah, jadikan dengan nikmat ini saya tambah dekat kepada Engkau, saya beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, solehkan anak cucu saya, solehkan keturunan saya. Wa inni tubtu ilaik, saya taubat di hadapanmu ya Allah. Wa inni minal muslimin. Ini
depannya sama, yang belakangnya beda. Kalau dalam Quran surat An-Naml, ya, di belakangnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, masukkan saya dengan rahmatmu masuk dalam kategori hamba-hambamu yang saleh. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, dua-duanya Nabi Sulaiman, ya Allah, solehkan anak keturunanku. Jadi saya katakan di sini, Pak, nikmat yang paling mahal Allah kasih keturunan yang soleh. Di antara kita mungkin menganggap nikmat anak itu bukan nikmat yang mahal. Udah biasa aja. Akhirnya anaknya nggak dididik, anaknya nggak diajarin, anaknya nggak disiapkan jadi generasi Islam selanjutnya. Udah deh, masa bodoh mau sekolah di mana aja. Akhirnya di sekolah-sekolah sekuler. Di mana sekolah-sekolah sekuler? SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, yang mana apa seminggu dia cuma dapat agama 2 jam. Akhirnya nggak bisa baca Quran, nggak sholat di masjid. Kita mati, kita nggak tahu anak kita dalam kondisi apa. Apakah dia nanti bisa mendoakan kita? Dia bisa baca Quran yang melanjutkan pahala ke rekening saldo alam barzakh kita. Tadi saya katakan sama Bapak, ya, nikmat yang paling mahal adalah keturunan. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam, wa aslih li fi dzurriyyati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Ibrahim alaihissalam 80 tahun nikah dengan Sayyidah Sarah, nggak dapat keturunan. Akhirnya menikah lagi dengan Sayyidah Hajar, ya, hadiah dari seorang raja, dapat keturunan Nabi Ismail. Ketika dapat keturunan Nabi Ismail, Sayyidah Hajar di Palestina cemburu sehingga melubangi Sayyidah Hajar dengan 3 lubang. Dan inilah lubang yang dikenal oleh kaum wanita, yaitu lubang di 2 telinga dan lubang di kemaluan. Waduh, kata Nabi Ibrahim, kalau seperti ini terus nanti lama-lama habis dilubangin semua badannya karena cemburu, dibakar api cemburu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, pindahin deh anak istrimu ke Mekah. Di Mekah nggak ada siapa-siapa. Kalau Palestina negeri yang subur, Pak. Tidak ada negeri yang lebih subur dari Palestina. Sampai detik ini, berbumi yang begitu diberkahi Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Allah bersumpah demi negeri namanya Palestina. Watini wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ayat ini turun, kata para ulama tafsir, negeri Palestina. Ya, saya pernah 2014 ke Palestina, di kota namanya Hebron. Sepanjang mata memandang buah tin dan buah zaitun. Subhanallahiladzim. Ya Allah bersumpah demi negeri Palestina. Ramai, subur. Tiba-tiba Sayyidah Hajar dipindahin ke satu negeri yang gak ada tumbuhan, yang gak ada makanan, yang tidak ada manusia. Nabi Ibrahim kasih bekal, bekalnya pun tak ada. Bekal cuma bisa buat 3 hari. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong dong jadiin tuh Ismail raja, jadiin dia presiden Republik Mekah. Apa Allah Azza wa Jalla abadikan doa Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya letakkan anak istri saya di satu lembah, nggak ada tanaman, nggak ada makanan, nggak ada manusia yang tinggal di situ. Lihat, manusia pertama yang tinggal di Mekah Nabi Ismail dan Sayyidah Hajar. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah pengen Nabi Ismail jadi raja, jadi orang kaya, jadi orang terpandang? Tidak. 3 yang diminta Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan anak saya nih Ismail rajin sholat. Rajin sholat. Pertanyaan saya, udah nggak kita mendoakan anak kita?
Nah, bapak nggak kepengen apa-apa, nah. Kamu rajin sholat aja udah cukup buat bapak. Karena yang menjadi pembeda antara kamu dan orang kafir ketika kamu sholat. Kalau kamu nggak sholat, apa bedanya kamu sama orang kafir? Nih kamu subuh nih. Coba kita kalau anak kita ujian jam 6.30 ada UN. Wajib datang ke sekolah. Kalau enggak, dianggap gugur UN-nya. Bisa nggak lulus. Wah, saya yakin kok jam 5 udah dibangun. Nah bangun, nah. Nggak bangun juga disiram pakai air. Kita mandiin tuh anak. Ya, kita pakaiin baju yang bagus untuk menghadapi sekolah. Jadi kita lupa. Tidak ada aktivitas yang lebih penting dalam kehidupan sebentar kita di dunia ini kecuali sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam cuma minta itu. Liyuqimus sholah. Ya Allah, agar Nabi Ismail ini nanti anak saya Ismail alaihissalam jadi orang yang rajin sholat. Ketika Nabi Ismail yang udah rajin sholat dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla karena doanya bapaknya yang soleh. Apa yang terjadi, Pak? Makkah jadi kota yang paling kaya hari ini. Sholat dapat dunia, tapi nggak sholat dunia kita nggak akan berkah, dicabut keberkahan. Lihat Indonesia hari ini. Saya mohon ayat ini nih, tadi doanya Nabi Ibrahim direnungi oleh bangsa Indonesia. Apa yang kita nggak punya? Saya pergi ke Kalimantan, sepanjang mata memandang, Pak, pohon kelapa sawit. Sumatera Utara pohon kelapa sawit. Tapi ketika lihat di pasar harga minyak goreng berapa? Nggak pantas. Harusnya harga minyak goreng, Pak, saya udah pernah ngobrol dengan satu pengamat ahli perdagangan, dia bilang harusnya harga minyak goreng di Indonesia itu 1.000 perak seliter. Begitu kayanya kita kelapa sawit. Kenapa? Tapi kita dijajah. Kita nggak memiliki kesejahteraan. Banyak masyarakat kita yang miskin. Kenapa? Bisa jadi nggak ada sholat di negeri. Masjid jumlahnya hampir 1 juta. Data yang masuk ke saya, masjid jumlahnya 900 ribuan. Mampu menampung 200 juta muslimin. Tapi kita lihat ketika subuh. Cek nanti data BPS di RW kita, RT kita berapa jumlah kaum muslimin. PR kita makanya masih banyak. Kalau kita cuma ngomongin perbedaan pendapat, mazhab, kunut nggak kunut, ya kita cuma bahas masalah tahlilan nggak tahlilan, maulid nggak maulid. Pak, mohon maaf, itu remeh. Yang lebih besar apa? Ajak umat Islam untuk sholat 5 waktu. Kalau laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Kalau ini yang sudah kita kampanyekan, sholat, demi Allah, Bapak akan lihat nanti 5 tahun lagi, 10 tahun negeri kita akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kayak di Mekah. Mekah tidak punya sumber daya alam, tidak ada resources. Tapi kenapa bisa jadi negeri yang paling kaya? 1 meternya, saya pernah ngobrol ya dengan seorang pemilik hotel di Mekah. Berapa sih kalau mau beli tanah di Mekah? Oh, dia bilang kurang lebih kalau 1 meter 20 miliar. 1 meter tanah di Mekah tuh dekat-dekat Masjidil Haram itu bisa sampai 20 miliar. Saya mau nanya nih, di Jalan Sagutarius nih berapa nih semeter ya? Saya pengen beli rumah nih di sini. Ya, jadi yang ingin saya katakan, nikmat yang paling mahal tuh anak. Makanya didik anak kita, ya, terutama dalam hal sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis sholati wa hum 7 sinin." Perintahkan anak kamu sholat ketika dia umurnya 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu belum baligh, belum dapat taklif, pembebanan syariat, dia nggak wajib sholat. Tapi kenapa diperintahkan sholat? Artinya sholat itu mesti dibiasakan. Nggak bisa hari ini nyuruh sholat, besok rajin sholat, nggak bisa. Dari umur 7 tahun kata Rasulullah, perintahkan anakmu sholat. Sudah nyampe masjid umur 7 tahun, anaknya berisik di Masjid Husnul Khotimah. Ada satu bapak atau satu ibu, ini bisa bapak bisa ibu, nggak suka, berisik katanya. Akhirnya diusir nih anak. Nah, kalau mau berisik kamu di rumah, jangan di masjid. Akhirnya hancur perasaan anaknya, nggak mau lagi dia ke masjid.
Rasulullah nyuruh tuh anak ke masjid, Rasulullah yang nyuruh, tapi dilarang sama orang yang ngaku umat Nabi Muhammad ketika udah nyampe masjid. Oh, pecah hatinya dia, hancur perasaan dia. Dia akhirnya nongkrong di pinggir jalan, main-main di pinggir jalan. Ketika ditanya, kenapa lu nggak mau ke masjid? Kenapa? Kalau kamu bahasa Bandungnya kurang. Mana kasar nggak tuh? Kasar. Kalau orang Jawa kan sampean. Kenapa kamu nggak mau ke masjid? Oh, di Mesir saya diusir. Di masjid saya nggak boleh sholat di masjid. Gara-gara saya lari-larian. Gara-gara saya berisik. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Generasi Islam 15 tahun lagi, 20 tahun lagi nggak ada yang melanjutkan perjuangan memakmurkan masjid Husnul Khotimah. Gara-gara apa? Nggak ada generasi penerus. Nggak ada seperti doanya Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, wa aslih li fi dzurriyyati, generasi yang terbaik, generasi yang dekat sama Allah dan Rasul. Maka oleh itu, ayo kita ciptakan masjid yang ramah sama anak. Ya, kalau perlu nih Masjid Husnul Khotimah di samping situnya ada perosotan. Benar. Ada playground supaya narik yang umur 5 tahun, 6 tahun mau rajin ke masjid. Nanti pelan-pelan dikasih tahu, nah, siapa yang sholatnya rajin, gak berisik, gak main-main, nanti om kasih hadiah. Hadiahnya apa? Beasiswa sampai perguruan tinggi. Berbekas di otak anak. Oh, masjid itu orang baik, suka ngasih hadiah. Sehingga dia nggak mau nongkrong di pinggir jalan. Karena menurut data BNN, Pak, dan saya juga tausiah di BNN pusat di Cawang, Jakarta, dikatakan Ustadz Kasyif, peredaran narkoba sampai penjara lapas-lapas kepada dagang narkoba. Dan diperkirakan kalau begini terus, 15 tahun lagi kita akan lost generation Indonesia. Akan selesai generasinya. Generasi mudanya nggak ada yang berkualitas. Kenapa? Dari SD, SMP udah kenal narkoba. SD, SMP udah kenal free sex, seks bebas. 3 juta bayi diaborsi tiap tahun. Oleh itu Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita mati, kita kepengen. Kita didoakan oleh anak-anak kita yang soleh. Ayo persiapkan generasi Islam yang kuat. Ajak ke masjid, kalaupun berisik kasih tahunya pelan-pelan, jangan kasar. Jangan menghancurkan perasaan mereka. Insya Allah mereka akan jadi simbol kekuatan Islam di masa depan. Karena kalau kita lihat yang memajukan Islam dari generasi Rasulullah sampai hari ini adalah para pemuda. Para pemuda, 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi SAW, pemuda. Umur 30 tahun, 40 tahun. Bahkan yang menaklukkan Konstantinopel sekarang jadi Istanbul adalah seorang pemuda umur 23 tahun. Namanya Muhammad, Sultan Muhammad Al-Fatih. Insya Allah. Jadi mohon maaf lahir batin. Ayo, saya kepengen Masjid Husnul Khotimah ini nanti hebat, menjadi mercusuar dakwah di Bandung bahkan di Indonesia. Kenapa? DKM-nya mempersiapkan generasi ke depannya. Karena sebenarnya masyarakat kita di Indonesia akan disekulerkan, dijauhkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga pelajaran agama Bapak bisa cek di sekolah-sekolah pemerintah. Hanya sedikit porsi yang diberikan. Sehingga apa? SMP gak bisa baca Quran. SMA, mohon maaf lahir batin, masih Iqra 1, Iqra 2. Perguruan tinggi, bagaimana nanti dia jadi gubernur? Gubernur yang jauh dari Allah. Dia jadi presiden. Presiden yang mohon maaf sholatnya gak bisa bacaan sholat. Alhamdulillahirabbil ngalamin bacanya. Bukan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena nggak diajarin ngaji ya benar. Ketika dia masih muda, masih kecil.